Sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi. Ia berasal dari mahkamah agama itu katanya. Hai saudara-saudaraku, ये रिश्ता न टूटेगा जन्मों जन्म तक। My birthday. Okay, I get a present for my kids from my husband. Thank you very much. Ulangan 1624. ulangan 24 nomor 16. 24. Penonton yang di bawah kencangin ya guys, tetap layarnya guys. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Tentang dosa waris, Yeskiel 18 nomor 20 bang. Yeskiel 18 nomor 20. Tentang dosa waris nih ya. Siapa yang menentukan dosa waris itu? Jadi dosa tanggung sendiri. Yeskiel 18:20. Apa kata itu? Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenaran, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Ini pembantahan tentang dosa waris. Baik, Roma 5 nomor 12 bang. Kita nggak lewat Sumeneb. Oke, Roma 5 nomor 12. Gini, Roma 5 nomor 12. Ya, jangan beriu. Diskusi itu. Anda bisa bantah nggak? Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Siapa pernyataan siapa? Paulus yang mengatakan tentang dosa waris. Ketika Adam memakan buah itu, dosa itu telah menjalar kepada seluruh manusia. Sedangkan di Yeskiel tadi, dosa manusia itu ditanggung sendiri-sendiri. Siapa yang menyatakan ini? Paulus, bos. Selesai, udah terbukti kan? Udah berapa dalil tuh? Paulus menyatakan dirinya Bapa. Paulus yang mengatakan Yesus Tuhan. Yesus mengecam orang-orang Farisi. Paulus orang Farisi. Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris. Paulus mengajarkan dosa waris. Mau apa kalian? Yang paling mendasar adalah orang-orang Farisi. Tidak ada pengecualian terhadap orang Farisi. Artinya siapa? Pauluslah penyesat. Selesai. Bantah bos. Satu lagi. Paulus mengaku Kristus. Nah, gue lengkap lagi punya blender. 1 Korintus 11 nomor 1. Kita buka. Di sini apa artinya? Dia sebagai pengikut Kristus, ya kan? Ini tambahan LAI. Yuk kita buka di bahasa Inggrisnya atau bahasa aslinya. Di sini dikatakan apa? Be a follower of me, even as I also am of Christ. Dan saya juga Kristus. Oke? Dan saya juga Kristus. Jadi Paulus mengaku sebagai Kristus. Izin, saya turun. Naikkan kembali NU itu, saya turun. Izin, Os, naikkan kembali NU itu. Ngoceh di bawah terus. Yes. Naikkan kembali, saya turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kristus. Ya, Rio, tadi saya sudah menunjukkan data. Rio, gini Rio. Kan tadi ketika saya tunjukkan data, Anda nggak usah tenggelam-tenggelam, bos. Sekarang data yang saya tunjukkan ini, jangan dulu data itu. Data yang saya tunjukkan ini, iya tolong Anda bantah. Bagaimana? Salah satu tadi yang paling mendasar adalah, yang paling penting adalah Yesus mengecam terhadap orang-orang Farisi. Ya. Dan Yesus mengatakan orang-orang Farisi itulah menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. Dan orang-orang Farisi itulah yang menyesatkan manusia untuk tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Siapakah orang Farisi? Paulus. Sedangkan di Bible Anda itu ada 14 surat-surat Paulus yang Anda imanin. Oke?
Dan Yesus mengatakan, ya, Yesus mengatakan, jangan kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Apa kata Paulus di 1 Korintus 11:17? Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan. Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan. Jadi yang dikatakan Paulus di dalam Bible Anda itu 14 surat itu bukan berdasarkan dari firman Tuhan. Silakan dibantah. Berapa dalil saya tunjukkan tadi ya? Paulus dikatakan orang-orang tersesat. Paulus mengaku dirinya Bapa, sedangkan Yesus tidak berani mengaku dirinya Bapa. Paulus yang menyatakan Yesus itu Tuhan, sedangkan Yesus mengatakan dia utusan. Paulus yang mengatakan dosa waris, sedangkan Yesus tidak pernah menceritakan dosa waris. Paulus mengaku Kristus. Paulus mengaku Kristus. Kristus. Di Kontradiksi semua. 10. Ini ayatnya. Buka, gedein. Ya tadi udah jelas ya. Gedein coba. Di sini dikatakan Paulus mengaku sebagai Kristus. Nah, sedangkan di sini dikatakan Kristus itu adalah cuma satu. Nih, saya bacakan. Jangan pula kamu sebut pemimpin, karena hanya satu pemimpin, yaitu Mesias. Ya, kita kembali lagi ke ayat yang barusan. Di sini. Di 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah pengikut sama seperti aku juga Kristus, and also Kristus. Di sini ada tambahan menjadi pengikut Kristus. Kita klik di sini. Teladan itu siapa? Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Artinya Paulus mengaku sebagai Kristus. Cuma ini dipelintir bahasanya. Oke, kita balik lagi ke bahasa KJV. Di sini sebutnya Christ. Oke, sebagai Kristus. Kristus apa? Mesias. Jelas ya? Jelas ya, apa Rio? Bible Anda banyak kontradiksi. Udah, semua pernyataan Yesus dibantah oleh Paulus. Pertanyaannya, Tuhan kalian ini Paulus atau Yesus? Siapakah Tuhan kalian? Paulus atau Yesus? Ya, Raja, silakan ditanggapi, Raja. Ini raja dolar yang mana nih? Raja dolar palsu ini. Yesus Silakan mengatakan, ditanggapi. Yesus mengatakan waspada terhadap nabi-nabi palsu yang menyesatkanmu. Siapakah nabi palsu disebut? Paulus, bos. Dia mengaku atas nama dirinya. Paulus itu rasul. Oke, baik. Rasul. Siapa yang nobatkan dia sebagai rasul? Yesus. Yesus. Di mana mereka pernah bertemu? Gurun pasir. Oke, di Damsik. Kusebutkan di Damsik, ya. Di situ saat di Damsik, saat dia rebahan mata dia buta. Kemudian dia mengatakan, Saulus, Saulus, kenapa kau aniaya aku? Kata Paulus. Tahu Anda arti aniaya? Oke, secara fisik. Kapan Saulus pernah menganiaya Yesus? Saya yang jawab. Jawab, silakan. Itu Yesus dia bilang bukan kepada murid-muridnya, kepada Hei, jangan menambahi. Saulus, Saulus, kenapa kau aniaya aku? Bukan aniaya murid-muridku. Coba, jangan ya, jangan ditambah-tambahin ya. Anda pendusta. Saulus, Saulus, kenapa kau aniaya aku? Bukan aniaya murid-muridku dan pengikut-pengikut di situ. Nggak ada tertulis itu. Coba abang aja jelaskan. Sekarang saya tanya, kapan pula Saulus menganiaya Yesus? Itu pertanyaannya. Jangan comot-comot ayat. Ya. Di mana? Kau baca, Yesus mengatakan baca. kau jadi rasul. Baca itu. Saulus, Saulus, kenapa kau aniaya aku? Itu pernyataan Paulus. Sekarang, kapankah Saulus menganiaya Yesus? Ketemu pun nggak pernah. Comot-comot ayat. Enggak ada mencomot-comot. Aku tanya, kapan Saulus menganiaya Yesus? Sebutkan di mana dia menganiaya Yesus. Itu kan katanya di mana? Bang, Rasul Paulus kan dulu dia belum mengenal Yesus. Nah, kan dia Saulus aja nggak kenal sama Yesus. Gimana dia dikatakan jadi rasul? Yang mengangkat dia rasul siapa?
Yang waktu dia jadi nama Saulus, dia belum mengenal Yesus, Bang. Pas dia ganti nama Paulus, itu yang baru dia Yang kenal mengatakan Yesus kau harus jadi rasul itu di mana? Nggak ada ayatnya di situ, saya cari di mana-mana nggak ada. Oke, baik. Kita buka lagi nih ya. Yesus, Paulus disunat. Yesus disunat. Filipi 3 nomor 5, Paulus disunat. Tetapi di Galatia 5 nomor 2, Paulus mengatakan, siapa yang menyunatkan dirimu, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Sedangkan Paulus sunat, Yesus sunat. Bang, gue tambahin dikit bang tentang masalah Yesus datang bang. Dikatakan kata Yesus datang menemui Paulus di Damsik. Padahal di sini di Matius 24 nomor 5, di Matius 23, di Matius 27, Yesus akan balik lagi bagaikan cahaya dari timur ke barat. Habis kan? Jadi semuanya itu bullshit. Nih ayatnya. Coba digedein dulu saya biar bukti kapan Yesus akan kembali lagi kedua kalinya dan bagaimana bentuknya dia itu datang. Jangan mengada-ngada di sini ya. Nah, nih pakai data. Di sini dikatakan dari 5 dulu kita buka nih. Saya memperkuat omongan Bang Blender. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Tadi Paulus menyatakan dia sebagai Kristus. Kristus adalah Mesias. Yang ke-23. Kita buka di sini 23. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ya. Ini yang 23, 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Dah. Kena tombak. Udah, sekarang begini bos, ya. Tadi kalian mengatakan Paulus itu adalah rasul. Oke? Artinya rasul itu yang dipercayakan Tuhan. Sedangkan Yesus mengatakan kalau Paulus itu masuk neraka. Gimana? Ayo. Kalian mengatakan Paulus itu rasul, udah pasti dia di surga. Sedangkan Yesus mengatakan Paulus itu masuk neraka. Dia sudah bertobat. Dia bertobat kemana? Dari mana bertobatnya sekarang? Paulus masuk neraka. Banyak ayat yang mengatakan celakalah, 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 celakalah orang Farisi. Itu dulu kan sudah bertobat. Oke, baik. Mana duluan kisah para rasul atau Korintus? Apakah kau percaya pertobatannya si Saulus ini? Jadi mana yang mau didengar ini sekarang? Nggak ada pernyataan bertobatnya mana sekarang? Yesus mengatakan mengecam terhadap orang-orang Farisi. Orang Farisi masuk neraka katanya. Bahkan Paulus tuh matinya dipenggal kepalanya. Itu rasul. Rasul dipenggal kepalanya. Dia masuk neraka. Pauluslah yang menyebabkan orang-orang masuk ke dalam kerajaan, masuk ke dalam neraka. Kalian inilah. Dia telah menyesatkan kalian. Itu yang dikatakan Yesus pada terhadap nabi palsu. Siapa nabi palsu? Paulus, bos. Paulus yang menyesatkan kalian. Karena di dalam Bible itu adalah surat-surat Paulus semuanya. Pertanyaan, kau mengikut Paulus apa Yesus? Pertanyaannya itu. Kau mau ikuti Yesus apa Paulus? Jawab. Rayu. Paulus menuju Yesus. Oh, Yesus jadi kau mengikuti Paulus gitu? Enggak mengikuti Yesus? Yesus lah bang. Kalau saya Yesus lah bang. Yesus. Kalau Yesus mengatakan, ya aku tanya sekarang kamu raja. Yesus apa yang dikerjakan? Dia bersunat. Apakah kau bersunat? Yesus sunat hati. Sunat hati. Sunat hati. Macam mana pula? Sunat hati. Sunat hati. Itu Yesus bersujud menyembah kepada Allah. Kau menyembah sama siapa? Menyembah Yesus kan? Yesus sendiri punya Tuhan. Sang sumber. Sang sumber. Iya, sang sumber itu siapa? Ya Allah Bapa. Nah, Allah Bapa yang kau sembah, bukannya Yesus. Betul. Yesus juru selamat jalan menuju Bapa. Juru selamat. Jadi yang kau sembah siapa? Jawab. Terus bagaimana cara penyelamatan menurut Kristen? Kalau kami dari Islam Muslim, Islam dikatakan selamat.
Muslim adalah berserah diri. Sehingga kami memohon bersujud kepadamu, ya Allah, ampunilah segala dosa kesalahan kami, ya Allah. Kami berserah diri. Oke, saya jawab. Tidak ada daya upaya, tidak apa. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati. Ibadahku, sholatku, dalam hidupku, aku berserah diri kepada kamu. Dikatakan itulah namanya Muslim, berserah diri. Makanya kami akan selamat. Nah, kami kalau siapa? Apakah Yesus sendiri selamat? Pertanyaan yang terakhir nih, Yesus itu manusia atau bukan? Jawab. Yesus itu kemanusiaan. Ya, jadi kalau dia manusia, berarti dia manusia, betul? Ya, Nah. kemanusiaan. Kenapa manusia kau tuhankan? Jawab. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Berarti pada saat dia dikandung oleh Bunda Maria, dari Bapa dan Yesus ada dalam perut juga. Waktu Yesus netek, apakah Bapa juga ikut netek juga? Dia ada sebelum orang ada. Ada di situ. Berarti pada saat itu Yesus sama Bapa di dalam itu, dia juga ikut di dalam kandungan. Pada saat disalib, di dalam salib, apakah Yesus sama Bapa juga ikut disalib? Itu kedagingannya, mana ada Tuhan disalib. Ngaco kau. Nah, itu kan Yesus disalib bagaimana? Jadi kau nggak percaya dengan penyalipan? Ya kan itu kemanusiaan dan kedagingan. Jadi kalau dia kemanusiaan, apakah kemanusiaan itu menyembah pada rohnya? Kau bisa begitu? Kalau kau bilang itu manusia, dia satunya ilah, apakah manusia ini menyembah pada ilahnya? Dia menyembah diri sendiri? Kau pikir Itu punya pakai natur, punya natur. Hah? Punya natur. Nah, natur yang pertama sebagai manusia, apakah sebagai manusia dia menyembah dirinya sendiri? Anda tidak Jawab. akan paham itu. Anda tidak akan memahami. Kau yang cacat logika. Logika kamu di mana? Aku dan Bapa adalah satu. Dan itu dia manusia, dia juga ilah. Apakah manusia ini menyembah kepada ilahnya di situ? Yesus menyembah dirinya sendiri. Bahkan dia berdoa sambil menangis di Taman Getsemane. Dia bersujud, mohon keselamatan kepada Tuhannya Yesus. Cobalah. Di mute, jangan di mute. Ya, kau dengar nggak? Ya gitu. Di Nggak ada mana yang kau mau katakan bahwa dia manusia dan dia juga Tuhan? Kau bilang binatur. Nah, Syarat untuk benar-benar kalian diakui sebagai pengikut Yesus, Markus 12:29. Syarat untuk diakui kalian sebagai pengikut Yesus, Markus 12:29. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Mengesakan Tuhan, kata Yesus. Baru kemudian kasihlah Tuhanmu dengan segenap hatimu, baru kasihlah sama manusia. Pertanyaannya, apa definisi Esa? Raja? Apa arti Esa, Raja? Raja? Apa arti Esa? Esa adalah memahami bahwa Allah itu sang sumber sendiri. Aduh majang, Esa kok memahami? Esa itu apa artinya? Kita memahami bahwa Allah itu Astagfirullahaladzim. Ketuhanan yang Maha Esa. Pelajaran sekolah waktu SD. upacara itu itu. Pancasila. Esa, apa artinya Esa? Aduh. Apa arti Esa? Hanya satu-satunya. Esa satu. Tunggal kan satu-satunya. Pertanyaannya, siapakah Tuhanmu yang satu-satunya dan tunggal itu? Ya, sumber. Siapa? Sumber Allah itu sendiri. Jadi Allah, bukan Yesus kan? Bukan Yesus kan? coba aku izin tanya nih Raja. Macet. Apa itu Tuhan bukan? Macet. Raja. Bentar, jangan mute. Allah Bapa itu Tuhan bukan, Raja? Nggak ada yang Jawab. mute kamu. Raja. Satu-satu, jangan main keroyokan. Raja, enggak keroyok nih. Aku tanya, Allah Bapa itu Tuhan bukan? Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Yesus Tuhan. Terus Roh Kudus Tuhan bukan? Yang diciptakan Tuhan. Jadi Roh Kudus itu Tuhan bukan? Jawab. Muter-muter. Nah, Jangan ini kau muter-muter. kau bilang Trinitas. Kalau kau bilang Allah Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan atau bukan? Jawab. Kadang-kadang. Kadang-kadang bagaimana sih? Aduh, cacat logika.
Jadi gugur kan? Ajaran kau ini ajaran tipu-tipu, akal-akalan, bukan kebenaran yang kau cari, tapi pembenaran. Kalau kau katakan tadi dia manusia, kenapa kau Tuhan kan? Bang Tri, Tuhan. Silakan, Bang Budi. siapa yang Jadi gugur ya, jadi gugur kalian ya. Yang namanya pengikut Yesus kalian gugur karena Tuhan kalian bukan Esa. Ya, Bang. banyak Tuhan kalian. Oke? Itu satu. Itu mengacu, dengarkan. Itu mengacu kepada sang sumber, Allah itu sendiri. Aduh, yang namanya tunggal salah satunya, Bos. Nggak usah ditambah-tambah, ya. Jangan bodoh. Oke. Itu pokoknya disitulah udah gugur kalian sebagai pengikut Yesus. Makanya di Matius 7:21 Yesus mengatakan ketika kalian menjerit kepada Yesus, Yesus, kau adalah juru selamat kami, selamatkan kami Yesus, ketika mau dicampakkan ke neraka. Ya. Jangan comot-comot ayat dong. Tunggu dulu, Jangan comot-comot ayat. slow Bos. Ada ayatnya Matius 7:21. Terus apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah pembuat kejahatan. Enyahlah kalian dari hadapanku. Itu dia. Karena apa? Karena kalian bukan pengikut Yesus. Jelas ya? Baca dong, Bukan pengikut Yesus. Udah. Jangan Yang kata comot-comot kedua, aku ayat. nggak mau debat Baca, kusir. baca pericopnya. Aku nggak mau debat kusir sama Pericopnya kalian. dulu, ya. baca. Terserah. Itu Aku nggak mau pericop debat ajaran kusir. Aku sesat. hanya menunjukkan dalil pada kalian. Oke? Nah, tentang Adam. Kalian dikatakan menurut Bible kalian keturunan iblis, bukan keturunan Adam. Kita buktikan? Kita buktikan ya. Aku nggak mau debat kusir. Anda tahu Adam memakan buah itu? Anda tahu? Raja? Tahu apa? Raja, apakah Adam dan Hawa memakan buah itu, buah terlarang? Yes. Oke, sewaktu dia makan buah itu, apakah Adam dan Hawa sudah punya keturunan? No. Hah? Apakah Adam dan Hawa sudah punya keturunan? Ya kurang tahu itu. Belum, masih di surga ya. Saat itu masih di surga dia. Oke? Nah, di Kejadian 2 nomor 17, apa kata Tuhanmu? Jangan kau makan buah yang baik dan buruk itu. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pertanyaannya, dimakan atau tidak buah itu? Kurang tahu. Bah, tadi kau bilang dimakan, cemananya dimakan atau tidak? Coba Riu, apakah buah itu dimakan Adam dan Hawa? Gak ada saksi. Tunggu Gak ada dulu. saksi kan? Gak ada saksi. Diam dulu, Raja. Apakah buah itu dimakan Adam dan Hawa? Iya, dimakan. Matilah dia. Jadi keturunan siapa kalian? Hah? Keturunan siapa kalian kalau Adam dan Hawa? Mati. Mereka tidak mati, Bang. Mereka dilemparkan di dunia ini, Bang. Mati rohani. Sekali lagi, Kejadian 2 nomor 17 Tuhan berfirman, jangan kau makan buah yang baik dan buruk itu. Pada hari Iya, Bang. engkau memakannya, Mati pastilah rohani. engkau mati. Kejadian 3 nomor 3 Tuhan juga berfirman, jangan kau makan buah itu, kau pasti mati. Kejadian 3 nomor 4 Iblis menggoda Adam dan Hawa dengan berkata, hei, kau makan aja buah itu, kau tidak akan mati. Ada Itu dua pilihan. perumpamaan. Itu Ada dua perumpamaan. pilihan. Pertanyaannya, Itu mati perumpamaan mati itu. atau tidak? Pahami dulu, itu mati perumpamaan. Tunggu dulu, mati perumpamaan sih, mana mati perumpamaan? Jadi ku matikan kau. Jadi ku matikan kau. Enak aja ku mati perumpamaan. Ku matikan kau mau. Bang Blender, jatuh dalam dosa, Bang, bukan mati. Mati bos. Apa aja kau mati? Mati apa? Mati rohani. Mau kau bilang mati rohani? Dia Mau kau bilang mati rohani? dia jatuh di dalam dosa, maksudnya. makanya Sekarang Tuhanmu berfirman, ketika makan, akibat dari makan buah itu kau akan mati. Sedangkan iblis mengatakan tidak mati. Pertanyaannya, mati atau tidak? Nggak mati. Nggak mati. Pernyataan iblis yang benar. Pernyataan Tuhanmu bohong. Sudah Dari mana? kukatakan itu perumpamaan. Dari mana perumpamaan? Sempak atau perumpamaan? Jadi kalau Adam dan Hawa mati, kalian keturunan siapa bos? Ini itu perumpamaan. Saat Adam dan Hawa memakan buah itu, sabar dulu. Gantian dong. Diam dulu. Saat Gantian. Adam dan Hawa memakan buah itu, matilah Adam dan Hawa. Tinggallah saat itu iblis. Oke? Tinggallah iblis. Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapamu, dialah pembunuh manusia sejak mula-mula. Kalian dikatakan keturunan iblis, bos. Kan begitu dong, jangan. Jelas? Ya? Siapa yang membunuh Gantian. manusia mula-mula? Boleh gantian. Siapa yang membunuh? Iblis. Boleh gantian Dengan cara saya apa membunuhnya? menanggapi. Menggodanya. Karena sudah didengar iblis bahwasanya ketika makan buah itu nanti kau mati.
dengan cara menggoda iblis. Sudah, dia sudah. makanya terbunuhlah Adam dan Hawa. Yohanes Boleh gantian? 8:44, iblislah yang menjadi bapamu. Berarti Sudah. kalian keturunan iblis. Sudah. Udah iblis. Boleh gantian? Udah, Boleh gantian? silakan iblis. Silakan iblis. Kok iblis? Ya tapi keturunan iblis kan. Jangan begitu dong. Memang Itu kan iya kok. framing Anda. Lo itu datanya kok keturunan iblis. Itu framing Anda. Dengarkan Lo kok dulu. framing? Data itu bos. Berat, saudara. Kok berat cemana? Giliran dong. Ya udah langsung iblis, langsung iblis. Kok Iya, iblis? iya. Loh, jadi Jangan begitu dong. Kooperatif Memang dong iyalah. kalau diskusi. iya, dimakan nggak buah itu sama Adam dan Hawa? Jangan kejang-kejang. Enggak, dimakan tidak buahnya itu. Dimakan. Ya udah matilah dia. Jadi kan keturunan siapa? Saya jelaskan. Anda diam Jadi? dulu. Bisa Ah. diam kan Anda? Ya, suka hati kau. Kita main logika. Kalau itu apa namanya dimakan metong, ya itu kan perumpamaan. Kalau itu dimakan metong, Perumpamaan tidak kepala ada otak kau tuh kehidupan perumpamaan. manusia. Perumpamaan otak kau tuh perumpamaan ya aja kau bilang. Tuhan kau berfirman kau perumpamaan. Kejadian 3 nomor 3 Tuhan berfirman, perumpamaan itu. Ya, firman itu harus kita pahami. Tuhan kau berkata berfirman, jangan kau makan buah itu perumpamaan. Apa Bukannya pula itu. perumpamaan? Itu yang Bukan begitu matinya yang apa? perumpamaan. Kalau mati maka tidak akan ada Anda dan saya. Jangan kau samakan kami dengan kau. Beda, itu menurut Biblemu kalian keturunan iblis. Kalau Al-Quran versi Al-Quran lain bos. Kami keturunan Adam. Kalau versi Al-Quran, dengar ya, dengar kau. Kalau versi Al-Quran, ya, sabar. Kalau versi Al-Quran, ketika Adam dan Hawa memakan buah itu, dia termasuk dikatakan orang-orang yang zolim, ya. Dia termasuk orang-orang yang zolim. Kemudian Adam dan Hawa pun memakan buah itu, dan saat itu juga Adam dan Hawa meminta ampun kepada Allah. Dan Allah pun menurunkan akibat makan buah itu, Allah menurunkan Adam dan Hawa ke bumi. Di bumilah beranak. Itu versi Al-Quran. Itu versi Al-Quran. Saya mau tanya, kainan Habil siapa orang tuanya? Nggak usah dulu ke Habil-Habil ini dulu bos. Kainan Habil. Mana Habil-Habil? Sekarang kalian keturunan siapa? Pertanyaan aku ketika Adam dan Hawa mati. Kalau abang bilang kan mati. Adam dan Hawa mati, kalian keturunan siapa? Itu pertanyaanku. Mereka nggak mati. Adam dan Bang. Hawa mati, kalian keturunan siapa? Ini pertanyaan aku. Adam dan Hawa mati, kalian keturunan siapa? Anda agak paham Bible, dengarkan saya jelaskan. Hah? Keturunan siapa kalian jadinya? Bang, mereka nggak mati. Loh. Itu anaknya kainan Habil. Itu sebentar ya. Berarti kalau nggak mati Tuhanmu ngeprank, bohong. Dengarkan. Bohong Tuhanmu. Dengarkan dulu. Menipu Tuhanmu, menipu. Tuhanmu yang mengatakan kok jangan kau makan buah itu. Pada hari kau memakannya, kau buka Kejadian 2 nomor 17. Buka Riu. Kejadian 2 nomor 17. Kau buka. Kau buka di situ. Tuhanmu yang mengatakan jangan kau Saya cuma satu, Bang. jangan kau makan buah yang baik dan buruk itu. Pada hari kau memakannya pastilah engkau mati. Mati Adam Hawa, jangan kau makan. Mati kau nanti mati. Udah. Pertanyaannya, dimakan nggak buah itu? Pada hari dimakannya, pada hari. Anda diam, saya jelaskan. Nggak mati, Bang. Kalau nggak mati Tuhanmu bohong, penipu. Dengarkan saya jelaskan. Anda Apa lagi diam. mau jelaskan? Mana ini? Loh, kayak gimana ya? Mau diskusi? Mau apa ini? Enggak, sekarang jawab aja. Ini menurut Biblemu, Satu makanya aku dong. bilang gini loh, Oke, gini. saya jawab, Anda Gini, diam. kalau Anda mau jujur ya, menurut Bible Anda, kalian dikatakan keturunan iblis. Tapi kalau kalian tidak mau dikatakan keturunan iblis, berarti Bible Anda yang salah. Kita bahas kitab. Itu aja tinggal. Nggak usah kemana-mana. Kalau memang kalian tidak mau dikatakan keturunan iblis, berarti kitab kalian yang salah. Ayo kita bahas kitabnya. Tinggal gitu aja, tinggal dua pilihan. Besarkan dua ini, pilihan. pendeta jujur. Besarkan ini. Ini besarkan. Mana-mana dulu. Tinggal dua pilihan. Besarkan ini. Yang mati Tinggal itu dua pilihan. dulu. Pertanyaannya, sekali lagi, pertanyaannya apakah Ini Tuhan mati atau kau. tidak dan Hawa? Jangan bergusir. Itu perumpamaan. Ini Ah, Tuhan. sempak kau itu perumpamaan. Udah jelas ya. Kalian keturunan iblis menurut Bible kalian. Ada kehidupan Jelas? manusia. Makanya Allah juga mengatakan, karena apa? Sesuai nggak karakter kalian? Sesuai bos. Bang Blender. Tunggu. Bang Blender. Sesuai. Tidak ada kau kalau Adam dan Hawa Mereka mati. diusir di Taman Eden, bukan mati, Bang.
Mereka Kok diusir di taman. kemana ya kau nih? Kan tadi udah 2 ayat lo mengatakan Tuhanmu mewanti-wanti, Tuhanmu mewanti-wanti terhadap Adam dan Hawa. Jangan kau makan buah itu, nanti kau mati kau nanti makan buah itu. Perumpamaan sempak itu perumpamaan. Kejadian 3 nomor 3 juga dikatakan jangan kau makan buah itu, nanti kau mati. Itu Bang, loh. saya mau tanya bang, Kain dan Habil siapa peaman? Jangan dulu baca Kain dan Habil, berarti kitabmu yang salah kalau kau nggak menerima. Udah itu aja. Berarti kitabmu yang salah. Gitu aja lo, simple gitu, kok nggak usah kemana-mana. Berarti kitabmu yang salah di situ. Ayo kita bahas kitabmu. Cuma gitu aja kok. Sesimpel itu kok. Hanya saja kalian harus jujur, mau terima jujur. Kalau Adam dan Jangan kau batal. Aduh, berarti sekarang begini loh. Itu kitabmu yang mengatakan, Tuhanmu mengatakan. Kalau kalian tidak mau terima, berarti kan kitabmu yang salah. Jangan bergusir. Ayo kita bahas kitabmu. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Siapa yang buat kitabmu? Tinggal itu aja. Kalau Adam Berarti yang salah kitabmu. tidak ada blender. Cuma gitu aja kok. Versi Islam dengan versi Kristen beda. Jangan kau sama-samakan. Kalian, bukan kami ya. Kalian bukan keturunan Adam. Kalau kami keturunan Adam, bos. Kalau Islam keturunan Adam. Kalian bukan keturunan Adam. Keturunan iblis. Menurut kitab kalian. Menurut kitab kalian. Menurut kitab kalian. Hah? Menurut kitab kalian. Kalian keturunan iblis. Makanya sesuai. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anjartahum am lam tunjirhum la yu'minun. Karena kalian menolak kebenaran Allah, maka Allah memberikan pikiran-pikiran kepada kalian terkutuk, dan Allah telah menutup hati pendengaran kalian karena kalian menolak Allah. Al-Baqarah. Dan di Bible kalian pun dinyatakan karena kalian lebih menuhankan makhluk, Roma 1:28, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Orang-orang Kristen penuh dengan rupa-rupa kezaliman, orang-orang Kristen rupa-rupa dengan kejahatan, orang-orang Kristen penuh dengan keserakahan, orang-orang Kristen penuh dengan kebusukan, orang-orang Kristen penuh dengan dengki, orang-orang Kristen penuh dengan pembunuhan, orang-orang Kristen penuh dengan perselisihan, orang-orang Kristen penuh dengan tipu muslihat, orang-orang Kristen sombong, orang-orang Kristen pengumpat, orang-orang Kristen pemfitnah, orang-orang Kristen pembenci Allah, orang-orang Kristen kurang ajar, orang-orang Kristen congkak, orang-orang Kristen sombong, orang-orang Kristen pandai dalam kejahatan, orang-orang Kristen tidak taat kepada orang tua, orang-orang Kristen tidak berakal, orang-orang Kristen tidak setia, orang-orang Kristen tidak penyayang, orang-orang Kristen tidak mengenal belas kasihan. Sesuai nggak karakter kalian? Sesuai, bos? Sesuai. Yang kami lihat sekarang ini karakter kalian sesuai dengan ada yang di Bible kalian. Jelas? Karena apa? Karena kalian adalah keturunan iblis. Jadi semua sifat-sifat iblis yang ditunjukkan di sini. Fakta, bos. Makanya di internal Kristen, fakta. Makanya di internal Kristen itu, aku banyak keluarga orang Kristen, ya. Internal Kristen justru tidak ada ajaran kasih, saling menghina, saling mengejek, saling memfitnah, saling dengki-dengki. Di gereja saja pun saling iri-irian. Tidak ada ajaran kasih. Fakta, Wanes Tritunggal, Wanes Tritunggal berantem, maki-memaki, bidat-membidat. Fakta, bos. Karena apa? Sesuai dengan karakter kalian. Fakta, bos. Ini yang terjadi. Ya, Bible kalian yang mengatakan, bukan kami. Bible kalian mengatakan karakter kalian karena keturunan iblis. Sesuai Yohanes 8:4, iblislah yang menjadi bapakmu, dialah pembunuh manusia mula-mula. Kalian pengumpat, jelas pengumpat kalian. Benar, kalian serakah, benar. Siapa kemarin direktur Pertamina yang menghancurkan minyak ini? Siapa? Direktur Pertamina? Kristen. Hah? Berapa rakyat habis dirugikan dibuat dia? Karena Kristen. Makanya banyak data. Makanya di Kristen itu tidak ada ajaran kasih. Bullshit ajaran kasihnya. Tidak sesuai. Sesuai apa? Karena fakta, bos. Gantian bicara, Gitu dulu. Kau nggak bicara, kau nggak ada songor kau. Gantian bicara. Diam dulu. Diam dulu. Jangan pungli. Nggak ada fakta. Dari Dengarkan tadi dulu. saja ada perpuluhan, Makanya, ada nggak usah pungli panik, di nggak usah situ. panik, nggak usah panik. Tidak. Tenang. Ya. Tenang, nggak usah panik, nggak usah panik. Aku menunjukkan data kepada kalian biar kalian tahu siapa kalian, ya. Dan kalian rasakan sendiri apa yang aku sampaikan. Benarkah internal kalian Kristen kayak gitu? Dan benar. Sebentar kalian ya. Banyak mantan-mantan presiden, ya. Alfred Northwood, filsuf dari Inggris, mengatakan, saya menganggap Kristen adalah suatu bencana terbesar bagi umat manusia.
George Santayana, filsuf dari Spanyol. Kristen menganiaya, menyiksa dan membakar seperti seekor Aku anjing bertanya. pemburu yang melacak aroma kesesatan. Kristen memicu perang, Bertanya. merawat rasa kebencian yang berapi-api dan ambisi. Kenapa takut kau? Saudaramu sudah merepot, ya, kena si blender. Makanya jangan nyerocos terus gantian. Kena report tuh. Loh, itu fakta itu. Iya, Jangan iya. gantian, setidaknya Iya, Bang, memberi bisa, kesempatan. Ya kasih kesempatan lah di pihak Iya, sebelah biar betul. Kalian itu berbicara manis, ya, tapi fakta kenyataannya seperti itu. Maksudnya begini, Bang Pendeta. Kalau misalnya oke lah, dia Adam dan Hawa mati. Baru yang orang tua Kain dan Habel siapa? Enggak. Kembali kepada ke topik tadi nih. Tadi kalau dikatakan ini Yesus adalah manusia gitu. Nah, mustahilkah kalau manusia itu kau Tuhan kan? Coba kau Iya situ betul, deh. Bang. Bang, coba Bang buka ayat bentar Bang. Bentar. Apa? Tadi yang kau buka tadi, aku adalah jalan dan hidup dan kebenaran tadi. Yohanes 8 ayat 14. Nah, coba kau baca baik-baik. Yohanes 8 ayat 14. Nah, coba kau baca baik-baik itu. Nggak ada mengatakan Iya, iya. Yesus, akulah Tuhan maka sembahlah aku. Nggak ada itu. Jangan cocologi kau. 400 lebih Iya. penonton kencang ini Nggak aja ada. setiap layarnya, Di guys, ya. Bible kamu mengatakan Yesus mengatakan aku Tuhan Boleh. maka sembahlah aku. Nggak ada itu. Boleh bukakan, kau. Bang? Tadi kau juga sudah sepakat bahwa dia adalah manusia. Betul kan? Coba artikan dulu manusia. Manusia apakah dia mempunyai maha kuasa? Apakah dia punya pencipta? Ia sudah diberi segala kuasa. Yang memberi siapa? Yang sumber Ya, sumber itu siapa? Allah Bapa. Nah, berarti Allah Bapa. Kenapa kau Tuhankan yang lain? Katanya kau bilang Tuhan itu Esa satu. Memang ada Tuhan yang lain lagi? Aku dan Bapa adalah satu. Ah, berarti di dalam pada saat disalib dia juga kena salib, Bapak. Pada saat dia lahir dia juga lahir bareng. Pada Itu saat dia kedatangan nangis, pada dia kedatangan nangis, dan pada saat kemanusiaan. berdoa, pada saat di berdoa. Bang Tri, ketika disalib. izin kulanjutkan sedikit lagi Bang Tri ya. Izin kulanjutkan sedikit lagi ya. Lanjut. Oke, sebentar aja. Abraham Lincoln, Presiden Amerika yang ke-16 mengatakan, Alkitab bukan kitabku dan Kristen bukan agamaku. Saya tidak akan pernah bisa memberi persetujuan pada pernyataan-pernyataan ruwet yang panjang dan dogma Kristen. Kemudian apa lagi? Steve Allen, penulis dan komposer Amerika mengatakan, ketika gereja-gereja sepenuhnya mengatur masyarakat, drama manusia pun meliputi perbudakan, penindasan kejam terhadap kaum wanita, cara-cara penghukuman legal paling biadab, kepercayaan konyol bahwa raja-raja memerintah berdasarkan hak ilahi. Kemudian John Adam, Presiden Amerika kedua, mengatakan, tapi bagaimana caranya jutaan-jutaan dongeng-dongeng, kisah-kisah dan legenda-legenda yang telah tercampur di antara wahyu Yahudi dan kisah Kristen bisa membuat mereka menjadi agama yang paling berdarah yang pernah ada. Ingat ya, agama yang berdarah. Kemudian James Madison, Presiden Amerika keempat mengatakan, tujuan pemisahan antara gereja dan negara adalah untuk selamanya menjauhkan dari negeri ini perselisihan tanpa henti yang telah merendam tanah Eropa dengan darah selama berabad-abad. Jadi Kristen ketika gereja berkuasa, mereka menerapkan mahkamah darah pada Muslim Andalusia. Ribuan orang dibakar. Pasukan Napoleon ketika menguasai Spanyol membongkar kejahatan Inkuisisi. Di situ pendek perkataan bombastis, Yesus adalah roti hidup, Injil itu adalah cahaya, macamlah mengatasnamakan, oh Yesus adalah roti hidup. Padahal selama berabad-abad Kristen dan gereja berkuasa, malah yang ada kegelapan dan kemunduran. Ketika zaman modern, saat ini baru mereka berteriak lantang, kami agama kasih, kami agama kasih. Hey, yang 18 tahun, 19 tahun abad kemana aja kalian? Kemana aja selama ini? Tidak tahu ternyata kalian Kristen seolah-olah beradab, justru karena pengaruh humanis, karena seolah-olah kalian paling beradab. Ternyata binatang. Paham bos? Fakta terjadi. Fakta. Sudah. Itu kayak gini.
Sudah bicaranya sudah. Fakta bos, udah kayak itulah Kristen ya. Jadi kita harus berhati-hati teman-teman ya. Mereka melegalitaskan salah satu perkawinan sama jenis dilegalkan oleh Kristen, pemberkatan. Hati-hati anak keturunan klan. Ingat, kita anak keturunan itu, ingat ya, anak keturunan kita bergaul kepada mereka. Ingat ya, bergaul di gereja mereka melegalkan perkawinan sama jenis, memberkati perkawinan sama jenis. Jaga anak keturunan kita untuk bergaul kepada mereka. Karena apa? Penyebab terjadinya perkawinan sama jenis, kelainan jenis karena lingkungan. Karena lingkungan bisa saja dari pihak Kristen karena dilegalkan memberkati perkawinan sama jenis, digodanya anak kita, dirayunya anak kita. Gereja kami boleh kok memberkati perkawinan sama jenis. Ayo kita pacaran, boleh kok. Nah, atas dasar itu ada lampu hijau, makanya mereka menyebabkan kehancuran di buat mereka. Hati-hati bos, ya. Periksa, selidikin anak keturunan kita, jangan sampai bergaul ke mereka. Belum lagi cara misionaris dan licik-licik dari cara mereka. Jelas ya buat teman-teman semuaku, karena ketika kalian di sekolah negeri bergaul dengan mereka, kita nggak bisa membatasi anak keturunan kita untuk bergaul ke mereka. Tapi ingat, selidiki baik-baik anak keturunan kita. Bisa jadi sekarang di mereka sudah banyak kelainan perkawinan sama jenis. Hati-hati teman-teman semua ya, karena memang mereka membolehkan perkawinan karena mereka semuanya adalah keturunan anak jinah, karena tidak ada legal pernikahan di Kristen ya. Mereka semua anak haram ya, tidak ada resmi menikahnya. Oke, lanjut. No bos, oknum. Ya betul itu ya. Apa yang dikatakan Blender betul itu semuanya ya. Ayo Bang Host, silakan boleh besarkan saya? ditanggapi. Itu Ya, dengan siapa nih? Ayam Raya itu buka-buka data apa itu? Kau di Kristen anak dia. Hah? Kamu Kamu buka data apa itu? Mau buka pakai data Itu apa? ayat Tanya, itu boleh yang saya mana bertanya, menjelaskan Pak? Yesus adalah Bapa. Sebentar, saya boleh tanya gak kepada Blender? Kamu buka data-data apa itu? Enggak, saya tanya boleh gak? Host, Bang Raja lanjut. saya mau bertanya kepada Blender. Tuhanmu siapa? Allah, Tuhan Apa? Allah, Yang 99 apa itu? nama yang disanding kepada dia untuk mengenalnya. Apa aja? Nama yang disanding Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Kaya. Apa lagi? Masa? Kan 99 itu baru 3. Ya, itu untuk mengenal. Artinya di situ konsisten. Ketika Allah Maha Kuat, tidak ada Allah Maha Lemah. Ketika Allah Maha Kaya, tidak Allah Maha Miskin. Ketika Allah Maha Lembut, tidak ada Allah Maha Kasar. Itulah Tuhan. Wajib konsisten. Itu baru 3, bos. Ya banyak lah. Jadi mau kusebutkan semuanya 99 itu. Ah, sakit kau udah. Macet, saudara, macet. Kok macet? Ini mau kusebutkan semuanya 99. Apanya kau nih? Kau kan bertanya. ada 99 banyak, itu apa? ada banyak 99. Ngapain kamu nanyain Tuhan kami, sedangkan Sudah kamu tidak sebutkan. mengenal siapa Tuhan kamu? Anda sudah banyak bicara. Sekarang sebutkan yang 99 itu. Jangan macet kau. Sebutkan 99. Tempak lo tuh koyak. Nah, macet. Banyak, Apa orang 99. Mau disebutkan sama kau semua buat apa? Iya, sebutkan. Buat apa Anda kamu? banyak menyebutkan itu. Sekarang giliran sebutkan, silakan yang 99 itu. Jangan macet. Yang kau cari itu di 99 itu ya, kau cari ketika Allah Maha Kaya, adakah di situ Allah Maha Miskin? Nggak ada, bos. Jangan kayak kau, ketika Tuhan Maha Kuat, ini kok Tuhan lemah? Yang saya Hei, tanyakan sebut Tuhan kok lemah? 99. Hah? Ketika Tuhan Maha Kuat kok lemah dipukulin? Ketika Tuhan Kamu Maha menanya- Hidup kok mati Tuhan kau? Ketika Tuhan kami di situ Maha Hidup, dia tidak ada dikatakan Maha Mati. Itulah Tuhan, harus konsisten, bos. Kamu menanyain Tuhan kami ngapain, sedangkan kamu saja tidak mengenal apa Tuhan. Gimana coba? Anda tadi so pintar dengan agama yang lain. Sekarang giliran kau. Sebutkan yang 99 itu. Siapa yang sok pinter? Kami nggak merasa sok pinter. Yang lain kau tanya, yang lain kau tanya, jangan itu. Yang lain kau tanya. Macet, saudara. Jadi buat apa sama kau diucapkan buat apa?
Mau dibacakan? Buat kau apa? Buat apa? Ya bacakan, bacakan. Kamu mau ngetes? Mau Kenapa ngetes? Anda diam? Tadi kan Anda terus bicara, sekarang bacakan. Oke, silakan. saya baca ya. Oke, dengar. Kalau mau sampai salah Ar-Rahman, jelas. Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'minul, Saya nggak tanya Anda, Aziz, saya tanya Anda. Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliqul, Al-Bari'ul, Al-Musawwirul, Al-Ghaffarul, Al-Qahirul, Al-Wahibul, Ar-Rasakul, Al-Fattahul, Al-Ilmu, Al-Qabidul, Al-Basitul, Al-Hafidul, Ar-Rafi'u, Al-Mu'izzu, Al-Mu'izzulu, As-Sami, Al-Basiru, Al-Hakimul, Al-Wadudul, Al-Latiful, Al-Qabirul, Al-Hamilul, Al-Adimu, Al-Ghafirul, As-Saquru, Al-Aliyul Kabirul, Hafizul, Al-Muqitul, Al-Hasibul, Al-Jalil, Al-Karimul, Ar-Raqibul, Mujibul, Wasiul Hakim, Wal-Wadudul, Al-Majidul, Basisus Sahud, Al-Haqul, Al-Wakilul, Al-Qawilul, Al-Matinu, Al-Waliul, Al-Hamidul. Apa lagi? Nah, macet. Apa macet? Apa macet? Itu baru 80 itu. Saya hitung. 80 kepala kamu 80. Kok bilang Apa 9? kau tahu nggak kok? Kalau dibacakan tahu nggak kok artinya? Tahu kok nggak artinya? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Tahu nggak kok? Tahu nggak artinya itu? Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwiru, Al-Ghaffaru, tahu nggak kok? Hei, tahu nggak? Macet, kau yang macet sekarang kan? Macet kok kan? Macet kan? Kau yang macet sekarang. Lanjutkan dulu. Yang sebelum tahu nggak kau tuh? Tahu nggak? Tahu nggak yang sebelum tadi? Hah? Ya, Al-Musawwiru, Al-Ghaffaru, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Fatu. Coba Al-Razzaq aja apa? Apa Razzaq? Nggak paham dia itu. Mana Ya paham? udah, makanya so hebat kali Selangor ini. Bang Blender, sudah. Saya mau bertanya. Ya, Kenapa di dalam macet. sudah itu sudah. Saya mau bertanya, kenapa di Al-Quran itu kebanyakan ceritakan Bani Israel bukan Bani Arab? Coba jelaskan. Bani Israel, Bani Arab. Kenapa kebanyakan itu menjelaskan yang mana kebanyakan itu Bani Israel bukan Bani Arab? Yang tegar tengkuk itu Bani Israel. Para nabi diutus kepada Bani Israel. Dari zaman waktu zaman Nabi Ibrahim kepada Bani Israel. Bani Israel itu tengkuk Yahudi. Makanya banyak yang diutus ke sana. Bayangkan Nabi Musa aja coba. Bagaimana Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel dari Firaun? Sudah diselamatkan, semua permintaan dipenuhi oleh Nabi Musa, masih juga menolak kebenaran. Ya tuh, apapun diminta dipenuhi oleh Nabi Musa. Mereka minta ini diberikan sama Nabi Musa. Nabi Musa minta kepada Allah, dikasih. Masih tetap juga menolak sampai saat ini. Gimana dilanjutkan ini? Anda baru sebutkan 18. Dah. Apa 18 tahun? Kotanya Tuhan kami. Kami udah mengenal siapa itu Tuhan. Ya, 99 yang satu-satunya Esa. Ya, ya sudah tahu yang satu, yang 99 itu yang Anda tidak tahu beranak sudah. dan tidak pula diperanakan. Coba di saudara, apakah mengenal siapa itu Tuhan? Sampai anak orang pun sekarang dituankan. Oh, kemana-mana macet ini, macet. Apa sih orang ini ya? Saya bertanya dulu. Apakah mau Jawab tahu macet? Baru baca 17 tadi. Mana 99? Saya udah baca. Saudara. Udah, sekarang aku nanya sama kau Raja. Oke? Firman telah menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia. Pertanyaannya, di balik sempak Yesus semua ada apa? Ada apa, woi?
Di balik sempak Tuhanmu ada apa? Hah? Yesus pakai Firman sempak. telah menjadi manusia. Di balik sempaknya ada apa, woi? Emang Kau jawab. tahu Yesus Ya pakai makanya sempak. karena aku nggak tahu, aku bertanya sama kau. Aku nggak tahu makanya aku bertanya sama kau. Kau jawablah. Iya, mana aku tahu Yesus pakai sempak. Bah, di balik yang tutup pintu apa tuh? Hah, apa yang di baliknya tuh? Hei, apa yang di baliknya tuh? Mana aku tahu Yesus pakai sempak. Ya, berarti kau nggak mengenal Yesus, nggak mengenal Tuhanmu, bos. Semananya, kau tadi mau mengenal. Bagaimana mungkin kau mau bertanya tentang Tuhanku, sedangkan Tuhanmu sendiri aja kau nggak kenal? Apa hubungannya Semananya kau? Kau tanya pula tadi tentang Tuhanku. Tuhanmu saja kau nggak kenal. Aku tanya di balik sempak Tuhanmu apa kalau kau kenal? Pilat bang, pilat. Itu aja pun kau nggak tahu, mau nanya Tuhanku pula lagi kau. Berserak lah kau. Di balik sempak. Ya udah, apa di balik sempak yang tutupin itu apa? Hubungannya Yesus Ya dengan udah, balik makanya sempak. untuk membuktikan kau kalau kau mengenal Tuhanmu, untuk membuktikan. Anda juga tidak kenal ya. Kalau kau tidak kenal dengan Tuhanmu, ngapain kau cari kenal dengan Tuhanku, bos? Ngapain kau tanya-tanya sedetailnya? Ngarang aja kau. Tuhanmu saja pun. Ya makanya kau tadi gimana aku mau menjelaskan sama kau, sedangkan Tuhanmu saja kau nggak kenal. Kau jawab dulu. Kau jawab dulu itu di balik sempak Tuhanmu apa baru kau jawab tadi? 99. Anda baru Macet kau, longor kali kau. macet, saudara, macet, berat. Yang begini ngapain ini Bang Blender? Orang ngomong apa, dia ngomong apa? Macet. Memang orang sakit itu tidak mengenal Tuhannya kan? Kayak si raja inilah. Anak orang pun dituankan. Bang Raja. Bang Raja, Yes. saya tanya kamu ya, bisa nggak jawab? Bisa, Kamu saya. itu kan, Tuhanmu itu kan Yesus. Yesus itu manusia kan? Dia punya titit. Titit itu buat apa, Bang? Mati kau. Mati gustu bang. Nah, Kalau- tititnya itu buat apa? Titit Apa buat kamu- kencing doang? Apa? Kalau tititmu buat apa? Udahlah turunkan aja begini. Saya tanya kamu, tititnya Tuhanmu itu buat apa? Pagi makan tuh pagi. Colai. Macet, saudara, macet. Buat apa? Jangan. Karena dia manusia loh, manusia itu fitrahnya itu birahi, makan minum. Nah itu. Bidadari. Kalau dia birahi, titiknya itu buat apa? Biar untuk birahi. Hah? Untuk birahi. Hah? Iya, kalau birahi sebentar, ini siapa nih? dilampiaskan kemana? Apa dia ngocok? apa Bunda gitu? Samira, monitor Bunda Samira. Ya kan di situ dikatakan menikah Oh, menikah. dengan Maria Oh, Magdalena. oh, Tuhanmu menikah. Itu Bunda kemanusiaan. Samira, monitor. Hah? Kemanusiaan. Iya, dia itu manusia sehat. Otomatis dia kan punya fitrah. Fitrah itu tahu. Fitrah itu adalah yang ada melekat pada manusia. Wajib ada melekat pada manusia karena dia manusia. Otomatis dia birahi. Kalau birahi dia lampiaskan kemana? Ya kan itu Yesus menikah. Oh, menikah. Tuhan menikah begitu. Itu kemanusiaan. Oh iya, kalau dia menikah, istrinya itu Tuhan bukan? Ya manusia kan karena kemanusiaan. Enggak, saya tanya kalau Tuhan ini menikah, kalau istrinya itu Tuhan apa bu? Ya, nikah. Apa Masa apa, manusia apa, menikahi Tuhan? Apakah Anda gak menjadi waras. Tuhan juga? Anda gak waras, masa manusia menikahi Tuhan? Hah? Mana yang nggak waras? Woi, gua kasih tau sama lu. Katanya lu kemanusiaan. Di mana yang manusia? Itu dia tuh. Di mana yang Tuhan katanya namanya menikah Tuhan loh. Yesus? Bentar bang. Lihat tuh, lihat dong, dari jangan Firman telah Tuhan. menjadi manusia. Saya bertanya, Benerin. Tuhannya itu menikah katanya. Kalau menikah, istrinya Ya, itu Tuhan sarang gila menjadi lu. Tuhan apa bukan? Tuhan mampus lu Seperti sembah. raja ya, Satu-satu, raja itu kan satu-satu. kalau raja menikah, Saya di sini istrinya tidak otomatis menghujat. jadi permaisuri, jadi ratu. Saya di sini tidak menghujat Ya, satu-satu dong. gini, Mana yang harus saya jawab? sebentar. Kalau raja menikah, kan raja menikah, jadi istrinya jadi ratu. Ini Tuhan